Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan Yesus di hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua anugerah yang Engkau kerjakan dalam segenap kehidupan kami hari ini, sehingga kami senantiasa boleh beribadah kepadamu. Mari Engkau jagai kami selama ibadah dilaksanakan. Tutup bungkus kami semua dimanapun kami berada. Pasukan para malaikatmu jaga langkah kami, jaga setiap keadaan kami, sehingga selama ibadah dilaksanakan damai sejahtera Allah memerintah atas setiap pribadi kami. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diperlakukan selama ibadah dilaksanakan. Penguasa mengulur pemerintahan di udara di atas kami, di bawah kiri kanan sekeliling kami. Manifestasi segala bentuk kuasanya yang mengintimidasi hari-hari ini, baik dalam bentuk masalah, sakit penyakit, bahkan COVID-19. Bapa, kami berdoa setiap manifestasi kuasanya di sekeliling kehidupan kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat kuasanya, mematahkan, mengajukannya di dalam nama Yesus yang berkuasa atas setiap pribadi kami. Kami melepaskan kuasa-Mu, otoritas-Mu Tuhan, untuk memimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongan yang berasal dari Tuhan memampukan kami diberkati, makanan minuman sampai kepada kesehatan kami Tuhan jamin dari kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus menyerahkan segenap hati kami untuk bersyukur di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai pada kami. Haleluya, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikanlah hari Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya tahu cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya tahu cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikanlah hari Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya tahu cinta Yesus. 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 Haleluya, haleluya. Saya tahu cinta Yesus.
kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa meninggikan Engkau. Kami rindu untuk senantiasa bersemangat di dalam Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan kami boleh bersukacita, sebab Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji nama-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mari katakan amin. Haleluya. Yang lemah dikuatkan. Dan mereka yang percaya berharap kepada Tuhan
akan celaka hidupnya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan segenap hati kami terus bersyukur dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama malaikat di surga, nyanyi dan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu menjadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku akan memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu menjadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku akan memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku akan memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku akan memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah. Dan pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat dapat bertumbuh ke arah pribadi-Mu sendiri, bertumbuh dewasa ke arah Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dalam kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin.
Judul renungan kita, saudara, pada saat ini, teror sang COVID Delta. Teror sang COVID Delta. Alkitab menyatakan, saudara, bahwa ada seekor kuda yang berwarna hijau kuning, dan yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Di sini kita melihat, saudara, ada satu hal yang luar biasa yang terjadi di hari-hari ini, di mana kuasa maut dan kerajaan maut terus menghantam banyak orang di segala bangsa. Segala sisi ikut andil dalam kematian orang-orang di bumi. Di sini kita melihat ada 4 hal. Yang pertama yaitu pedang, yang artinya perang yang berskala global. Yang kedua yaitu kelaparan atau krisis ekonomi atau bencana atau karena kelaparan. Yang ketiga yaitu sampar atau penyakit pandemi. Dan kita lihat bagaimana COVID-19 telah bermutasi sedemikian rupa. Bahkan yang paling ditakutkan hari-hari ini yaitu COVID Delta. Kita juga melihat berita bagaimana Cina yang sebelumnya, Wuhan yang sebelumnya sudah steril, hari-hari ini kembali diserang oleh COVID Delta. COVID ini membunuh banyak orang. Dan Alkitab berkata yang keempat, dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Bisa saja binatang itu adalah manusia-manusia yang memiliki hati yang puas, memanfaatkan segala sesuatu untuk keuntungannya. Di akhir zaman ini kita seolah-olah tidak lagi memiliki ruang yang aman, tempat yang aman, waktu yang aman, saudara. Dimanapun kita berada, baik di rumah, di gereja, bahkan di pasar, di jalan-jalan, di segala waktu, tidak ada lagi tempat yang aman. Semua orang ketakutan karena COVID ini. Bahkan kita melihat di televisi orang-orang yang mulai stres, mulai depresi karena adanya PPKM. Ada yang melepas pakaiannya, bahkan ada yang unjuk rasa sambil melukai dirinya sendiri. Semua terjadi karena akumulasi dari rasa ketakutan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iblis sedang meneror setiap kita melalui penyakit ini, melalui pandemi ini. Banyak orang terus terhentak, banyak orang mengalami shock karena keadaan yang tidak menentu ini. Alkitab juga pernah bercerita tentang hal ini. Ketika Yesus bersama murid-murid berlayar di Danau Galilea, tiba-tiba mereka dihantam oleh badai. Sebuah badai yang tidak mereka perhitungkan sebelumnya. Alkitab berkata, saudara, dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa yang dikerjakan kuasa maut hari-hari ini, khusus yang melalui COVID Delta? Yang pertama, dia ingin meneror saudara dan saya dengan ketakutan. Mengapa engkau begitu takut? Benar, saudara, ada banyak orang ketakutan. Bukan hanya sekedar ketakutan karena COVID-19, tetapi ketakutan karena resesi ekonomi, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan segala hal. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang mengalami kebangkrutan usahanya. Alkitab berkata, Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketakutan bukanlah sebuah perasaan.
Tetapi ketakutan adalah sebuah roh. Alkitab berkata dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan, saudara, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketakutan bukan hanya sekedar perasaan, tetapi ini sebuah roh yang ditebarkan oleh iblis. Iblis meneror saudara dan saya dengan ketakutan, sehingga roh Allah yang ada dalam kehidupan kita makin hari makin kecil dan digantikan dengan roh ketakutan. Tetapi Alkitab berkata Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Mengapa roh itu diberikan untuk membangkitkan kekuatan? Karena Alkitab berkata saudara dalam Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ketakutan membuat kita tawar hati. Ketakutan membuat kecil kekuatan kita. Maka Tuhan berkata, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika kita hidup dalam ketakutan, kekuatan kita semakin kecil, kita semakin tawar hati, maka kita akan mempengaruhi banyak orang. Alkitab menyatakan di dalam Ulangan pasal 20 ayat yang ke-8 dikatakan, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Ketika dia tawar hati, dia menjadi lemah, dan kemanapun dia pergi, dia akan mengkamirkan banyak orang. Dia akan membuat orang lain menjadi tawar hati seperti hatinya. Kita lihat dimanapun orang menyebarkan ketakutan, saudara. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Allah kita bisa dipercaya. Ketika keadaan tak bisa diandalkan, Allah kita tetap Allah yang bisa kita percaya. Maka Tuhan berkata tadi, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan atau membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sehingga ketika kita memiliki kekuatan, kita tidak lagi membuat orang lain tawar hati. Justru kita membantu mereka untuk menjadi kuat. Sehingga saudara, kasih Tuhan dapat mereka rasakan. Sehingga kita tidak hidup di dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dan pada akhirnya menimbulkan keonaran bagi banyak orang. Yang kedua saudara, apa yang dapat kita pelajari tentang ketakutan, tentang teror ini? Alkitab tadi berkata dalam Markus pasal yang keempat ayat ke-40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Yang kedua, ada banyak orang mulai melepaskan kepercayaan. Ada banyak orang mulai saudara meragukan kuasa Tuhan. Di manakah Tuhan ketika kita sedang mengalami pergumulan? Di manakah Tuhan ketika orang-orang yang kita kasih meninggal? Di manakah Tuhan ketika orang-orang yang kita kasih mengalami sakit penyakit? Di manakah Tuhan ketika usaha kita diizinkan Tuhan mengalami kebangkrutan? Di manakah Tuhan ketika Tuhan izinkan kita kehilangan pekerjaan? Iblis ingin membuat saudara dan saya melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti.
Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Benar saudara, jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Kita tetap harus waspada. Benar bahwa COVID Delta ini dapat membunuh banyak orang, tetapi COVID Delta juga bisa disembuhkan. Buktinya ada banyak orang juga yang mengalami kesembuhan. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Alkitab berkata, dengan bilur-bilurnya semua penyakitmu menjadi sembuh. Allah yang sanggup memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara, di hari-hari ini biarlah kita jangan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya selalu sampaikan saudara, kita berkata, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kegelapan menutupi bumi, tetapi ada kata tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu, dan cahaya kemuliaannya akan nyata di atasmu. Jadi kita jangan hanya terus berbicara tentang kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi kita mulai percaya bahwa dalam kegelapan justru terang Tuhan nyata atas hidup kita. Jangan lepaskan kepercayaanmu saudara. Saya percaya bahwa ketika ada banyak pergumulan, Tuhan punya rencana yang dahsyat. Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata, tak pernah dikecewakan, tak pernah dipermalukan orang yang percaya kepada Dia. Yang ketiga saudara, di dalam Markus pasal 4 ayat 38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita lihat di sini saudara, ada banyak orang berkata, Tuhan, Kau tidak peduli kepada kami. Ketika sedang terjadi masalah ini, ada banyak orang mulai kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kita melihat ada orang yang bunuh diri, ada orang yang melukai dirinya sendiri, ada orang yang mulai melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Mengapa? Karena banyak orang kehilangan pengharapan. Tetapi Alkitab berkata pengharapan di dalam Tuhan adalah saung yang kuat saudara. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saya percaya saudara, Tuhan akan menggantikan abu, Tuhan akan menggantikan debu, Tuhan akan menggantikan perkabungan kita dengan minyak sukacitanya. Ada pengharapan di balik perkabungan saudara. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ketiga dikatakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terpandang kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jika hari-hari ini saudara, perhiasan kepala saudara adalah abu, di dalam perjanjian lama orang-orang yang mengalami kesedihan, orang-orang yang mengalami masalah, orang-orang yang mengalami perkabungan, dia akan melemparkan abu, melemparkan debu di kepala. Mereka terus memakai kain kabung dan duduk di pelataran rumah. Mengapa saudara? Karena tidak ada lagi kegembiraan, tidak ada lagi semangat dalam hidup. Tetapi Alkitab berkata,
perhiasan kepala ganti abu, minyak pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang bulat. Artinya ada pengharapan di balik perkabungan, ada pengharapan di balik semangat yang bulat. Tetapi saudara, di sini Tuhan menuntut kita yang keempat, supaya orang menyebut mereka pohon tarpantin kebenaran, tanaman Tuhan. Artinya yang keempat, di tengah teror COVID-19 ini, kita harus terus tertanam di dalam Tuhan. Dan ketika kita tertanam di dalam Tuhan, maka di tengah teror ini justru kita akan memperlihatkan kuasa Tuhan yang luar biasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kita naikkan pujian ini, saudara. Kita tak perlu khawatir, kita tak perlu takut. Allah kita tetap Allah yang bisa dipercaya. Jangan lepaskan kepercayaan kepada kita. Perlu khawatir terhadap apapun. Tanganku yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, ku melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti awan yang menggeburkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini, saudara. Biarlah pujian ini sebagai doa yang dipanjatkan, bahwa kita tak perlu takut, kita tak perlu khawatir, kita tetap percaya bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Percaya kau bekerja. Benar Tuhan, Engkau Allah yang dapat dipercaya. Ketika keadaan semua berubah, Engkau tetaplah Allah yang setia. Ampuni kami Tuhan, jika kami termakan oleh teror sang iblis yang membuat kami hidup dalam kekhawatiran, membuat kami hidup dalam ketakutan, membuat kami melepaskan kepercayaan kami kepadamu atau meragukan kuasa-Mu bekerja. Tetapi biarlah melalui firman ini kami semakin dikuatkan di dalam Engkau, bahwa pengharapan di dalam Engkau adalah sau yang kuat dalam kehidupan kami. Engkau yang menggantikan abu dengan perhiasan kepala. Engkau yang menggantikan Tuhan kain-kain kabung dengan sorak-sorai. Engkau yang menggantikan segala kesedihan dengan minyak sukacita. Ajar kami Tuhan, di tengah kekelaman, di tengah kegelapan, di tengah teror ini, untuk menyatakan terang-Mu bagi banyak orang, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan, jika pada keadaan hari-hari ini kami mulai meninggalkan Engkau. Biarlah kami terus tertanam di dalam kasih, tertanam di pelataran-Mu,
seperti pohon terbanting kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan. Berkati setiap jemaat. Kami percaya bahwa Allah yang memegang kendali atas setiap kehidupan kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, arahkan mata rohani, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon terbanting kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depan. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.